Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidul Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, ya, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi yang tangguh, ya, anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan kamu unduh, kamu potong-potong nggak karuan lalu kamu unggah ulang. Aku tidak pernah kasih izin untuk yang demikian dengan siapapun, ya. Kalau ada kamu temui video-video seperti itu, berarti itu video itu dicolong oleh orang lain, dimaling oleh orang lain, gitu ya. Selanjutnya dari kalian semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga Gusti Allah Agung curahkan untuk kalian semuanya. Sebagai sesama saudara, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini panas banget di sini. Ini baru mandi, bukan mandi karena belum mandi, tapi mandi supaya nggak kepanasan. Diguyur pakai air. Langsung shooting, karena kalau kepanasan shooting juga nggak konsentrasi. Panas banget ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku sudah jelaskan kemarin, ya. Kafir di antara Raka dan etnikos, ya. Raka dan etnikos. Aku kemarin sudah jelaskan, ya. Di video sebelumnya kan sudah aku sampaikan bahwa ini Matius berapa ini? Ini Matius 5:22 ingatku, ya. Coba aku lihat dulu. Matius 5:22, ya. Iya, betul. Matius 5:22. Itu terjemahan Raka itu bermacam-macam. Ada yang jahil, ada yang kafir, ada yang mencaci maki saudaranya, ada yang memaki orang lain, ada menghina. Ya. Yang kafir itu ada di terjemahan baru 1974. Ya, itu keluar kafir, ya. Ini di Arnoldus ND 1968 ini justru ini lebih tuan loh, ya. Jahil ini. Jahil nanti dilanjutkan, ya, begini. Akan tetapi aku bersabda kepadamu, barang siapa yang memarahi saudaranya, ia pun harus dihadapkan kepada saudaranya, ya. Harus dihadapkan kepada majelis pengadilan. Berikutnya, dan barang siapa yang mengatai saudaranya kau jahil, bukan kafir, jahil. Itu yang aku baca tadi ini dari versi Arnoldus ND 1968. Maka aku nggak setuju kalau Raka itu
diterjemahkan kafir gitu loh. Ya. Nah, ini kan dari Matius 22. Sekarang etnikos itu kan di Galatia ya. Sebentar aku lihat. Itu di Galatia. Itu di Galatia 2:14. Ini aku setuju. Tapi jangan langsung ditafsirkan seperti bagaimana Bapak dosen kita ya, Kang Mas Ginting menafsirkan. Cuman aku setuju dengan penafsiran itu. Yang aku nggak setuju itu urutannya. Dia harus diterjemahkan dulu baru ditafsirkan. Ya, bahwa etnikos itu terjemahan perkataannya ya nation, bangsa. Ya, bangsa. Baru tafsirnya yang dimaksud kan kita harus lihat konteks. Yang dimaksud itu ini. Goyim ini loh. Di luar Yahudi. Nah, nanti ini kita lihat pada Bilangan 2:3-9. Pakai raka apa pakai etnikos, apa pakai goyim. Ya, nanti kita lihat lagi ya. Kalau di sini jelas ya, gini ya, supaya kamu ngerti. Kalau raka ini, lihat ini ya, gini raka ini kan Matius 5:22 ya. Nanti kalau etnis ini dia Galatia 2:1-4. Nanti ada lagi terjemahan kafir itu di Bilangan 2:3-9. Ya, perhatikan. Kalau di sini di Galatia ini, di Bilangan ini kan sudah aku baca kemarin satu perikop. Ya, penuh. Dia itu melakukan komparasi antara Yahudi yang sudah terjadi stereotip dengan Israel ya, dengan yang bangsa lain. Bangsa lain itu kalau disebutnya ya goyim ini loh. Sedangkan di Matius ini apakah begitu? Apakah dia mengkomparasi Yahudi dengan bangsa lain? Yahudi dengan goyim? Itu yang perlu kalian pahami. Tapi dari cara aku berpikir sudah jelas, aku menolak kalau raka itu diterjemahkan kafir. Ya. Seperti yang tadi aku sudah sebut tadi itu, macam-macam terjemahan raka itu. Ya. Nih, aku baca lagi. Ada yang jahil. Itu terjemahan lama 54. Tahun 1954 ya. Terus ada yang kafir. Itu baru muncul kafir tahun 74. Nanti tahun 97 mencaci maki. Nanti bis nggak tahu tahunnya berapa ini. Memaki. Nanti kitab suci komunitas Kristiani, ya itu enggak, ini baru kali ini aku dengar ya terjemahan kitab suci komunitas orang Kristiani. Itu siapa yang menghina. Terus nanti Indi yang aku sebut tadi tahun 68 ya, dia kan mundur ke belakang itu 68. Itu jahil. Sama dengan yang tertua tahun 54 itu juga jahil, bukan kafir. Maka gue nggak setuju kalau raka ini kafir. Nantilah aku jelaskan anunya ya,
satu perikopnya ya. Di sini tidak ada komparasi antara Yahudi dan bukan Yahudi. Maka karena Yahudi dan bukan Yahudi itu konsepnya itu nanti iman kafir. Orang yang menerima Yahudi sebagai jalan hidup saat itu kan Yahudi. Ya. Maka dia iman ya. Yang menolak dia kafir, menutup. Goyim ini yang diterjemahkan. Goyim dan etnos ini. Cuman itu juga nanti apakah goyim itu sama dengan kafir? Itu kan masalah lagi. Karena sudah penafsiran yang masuk. Etnos itu juga kan nation, bukan bangsa di luar Yahudi. Itu juga penafsiran. Jadi kita tahu sebetulnya dalam konteks perjanjian lama dan konteks perjanjian baru. Punya nggak diksi kafir? Itu loh yang aku maksud. Kon goblok apa sih diwarai? Punya nggak mereka diksi kafir? Itu masalahnya. Jangan diskusinya belakrak kemana-mana. Goblok apa ya. Nanti sama dengan alif lam lam ha, makanya aku bilang kemarin, ada nggak yang punya Bible tahun 1930? Ya. Alif lam lam ha itu ada nggak di perjanjian lama, perjanjian baru secara tekstual? Kalau nggak ada, itu berarti miliknya Islam. Nanti Yahudi itu YHWH gitu loh. Di Kristen ya terserah mau ikut mana dia. Punya nggak Kristen? Dia mau nggak mau, suka nggak suka, ya kalau mau pakai teos seperti Yunani ya terserah. Jadi ada nggak diksi kafir itu di perjanjian lama, perjanjian baru, ada nggak? Di sana ruang diskusi kita. Yang ada goyim, oke lah, goyim itu sebetulnya orang di luar Israel. Ya kalau ditafsirkan sih boleh, tapi secara literal goyim itu apa? Apakah begini, coba ini bisa dibenarkan nggak ini, coba menurutmu mana ya? Patokannya ini ya, din atau milah, ajaran para nabi ya. Apakah goyim ya itu sama dengan kafir? Apakah etnikos etnikos ini salah. Ini sama dengan kafir. Masalahnya di sini. Ini Yunani, ini Aramaik atau Ibraniunnya. Sama enggak? Ya, yang jadi masalah memang ini harus dipahami secara spesifik Yahudi, secara spesifik Israel. Yahudi dan Israel itu terjadi stereotip. Yahudi itu ya harus Israel, Israel itu harus Yahudi. Kalau di sana ceritanya, maka goyim itu ya ditafsirkan kafir bisa, tafsiran loh ya. Bukan makna tekstual. Begitu juga etnikos itu kan bangsa dia. Kalau kita lihat konteksnya bangsa di luar Yahudi gitu loh. Nah, kalau itu yang terjadi berarti kan perjanjian lama, perjanjian baru tidak punya diksi kafir, ini tidak punya. Itu masalahnya. Mereka punyanya goyim, cuman kan goyim tidak. Kalau kafir dalam perjanjian terakhir itu dia sudah spesifik. Ya, menutup. Kita ke makna literalnya dulu lah, jangan ke tafsirannya. Bagaimana mau ditafsirkan kalau makna literalnya aja nggak ngerti. Aku lihat komen-komennya itu kacau sih. Ya. Oke. Sekarang mau aku baca komen-komen yang masuk sebagai bentuk apresiasiku untuk kalian semuanya. Ya.
Pertama Gispati ya, alhamdulillah hapaluh. Kedua salam Isra buat semuanya, oke. Alhamdulillah dan terima kasih atas tiga merah hatinya ya. Kemudian Rio Anwar Kusuma Jakarta Selatan hadir Gus, oke, terima kasih. Rohman, apa iki Rohman Rahman, gak tahulah namanya di gandeng-gandeng. Apa bedanya Rohman sama Rahman? Allah. Menurut hemat yang menentukan kafir atau tidak kafirnya seseorang itu terletak pada sakaratul maut. Aduh man, goblokmu. Itu hematnya siapa? Kan nggak jelas ini. Menurut hemat yang menentukan kafir atau tidak kafirnya seseorang itu terletak pada sakaratul maut. Gue baru kali ini ya dengar ada sakaratul maut itu bisa menentukan. Lu otak gobloknya, minta ampun. Yang menentukan pilihan itu rasionalitas kita. Kan sudah gue jelaskan, dikasih guru yang kita sebut nabi. Ya, untuk ngajar kita, dikasih teorinya Alkitab. Itu teorinya. Nanti yang ngajar teori itu guru. Praktisnya lihat sunahnya, sunah guru kita, sunah nabinya itu bagaimana mengaplikasi isi Alkitab itu. Kalau kita ya Al-Quran, bukan sakaratul maut. Kamu itu goblok nggak dibuang-buang. Sakaratul maut kok menentukan orang kafir atau iman itu, yes. Goblok gue. Diajarin bolak-balik kok. Ini seumur-umur baru kali ini dengar sakaratul maut bisa menentukan orang iman atau kafir. Yang menentukan itu otak, karena otak fungsinya untuk memilih. Bukan sakaratul maut itu keadaan. Ketika seseorang itu dari proses hidup ya bermigrasi ke mati itu loh. Apa itu bisa menentukan? Ngajimu ngaji goblok ya, males alhamdulillah. Arif Muksinin Tuban siapa hadir Gus? Oke, terima kasih ya. Nurkolis, Kang Nurkolis alhamdulillah Brebes hadir ngaji. Salam sehat selalu dan salam Islam rasional guru ya. Kemudian makanya ya, kalau ngaji di sini itu yang runut. Jangan datang pergi. Kalau mau datang pergi, nggak usah komentar. Lihat aja gimana ini gitu. Yes, komentar salah sisan. Kemudian Bapak Ikhwan Tamim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam Isra. Waalaikumsalam. Terima kasih atas tiga merah hatinya. Pulang dari masjid selesai sholat Isya. Kerjaan wong tuwek nyeruput kopi pahit hitam tanpa gula dan ngaji. Semoga sehat semua penggemar channel ini. Oke, terima kasih ya. Nah ini Kang Mas kita ini, Bapak dosen kita, Bapak Arlison Ginting. Sedikit info Kang Mas, kalimat bangsa-bangsa kafir dalam bilangan 239 diterjemahkan dari bahasa Ibraniun Goyim, salam sehat selalu. Nah, berarti benar toh? Ini kan? Makanya gue bilang Pak, ya. Ini Galatia 21:14 dengan bilangan 239 itu satu napas dia. Dia mengkomparasi antara Yahudi dan bangsa lain. Makanya aku bilang itu goyim. Ya sekarang sampai bilang goyim, klop sudah ketemu. Sekarang tugas kita, apakah raka itu bisa diterjemahkan kafir? Nah, kita lihat nanti di sini ada perbandingan antara Yahudi dan bukan Yahudi, enggak. Kalau ada ya bisa, kalau enggak ada ya enggak bisa, Pak. Karena ini kan konteksnya Galatia 2:14, bilangan 239 kan sudah saya bilang kemarin. Bilangan 239 itu pemujaan terhadap Israel dalam berupa sanjak, dibaca sanjaknya itu. Dalam sanjak itu keluar ini.
Di situ juga Paulus menjelaskan begitu, antara bangsa-bangsa Yahudi mengkomparasi dengan bangsa di luar Yahudi. Dia etnikos. Etnikos itu artinya bangsa, tapi belum tentu bangsa orang Yahudi selain Yahudi. Kalau konteksnya di sini memang iya, itu penafsiran, bukan penerjemahan. Di sana masalahnya, Pak. Kalau jenengan bilang 239 itu bilangan itu ya, bilangan 239 goyim, klop sudah, setuju kita. Karena di sana ada komparasi. Kan itu pemujaan bangsa Yahudi itu. Ya. Bangsa Yahudi itu, Israel itu dipuja dibandingkan bangsa-bangsa lain gitu loh. Bangsa-bangsa lain itu disebut goyim. Nah, mereka orang Yahudi. Nah, ini juga hati-hati. Agama dan bangsa menjadi satu. Orang Israel itu menyebut orang di luar Israel itu goyim, di luar Israel. Nah, kalau disangkutkan dengan karena Yahudi dan Israel menjadi stereotip, maka orang di luar Yahudi itu goyim, ya kafir. Itu masuk terjemahan atau penafsiran. Masalahnya kan di sana. Kalau gue bilang itu penafsiran dan gue setuju. Cuman terjemahannya nggak begitu. Ya, nation itu ya bangsa. Goyim itu orang di luar bangsa Yahudi. Ini lebih spesifik dia. Ini sudah idiom. Kalau ini kan belum idiom, Pak. Ini hampir mendekati kafir. Kafir itu idiom. Gitu, Pak, ya. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Arlesan Ginting, semoga sehat selalu. Kemudian Kepo Mania Randu Blatung, nyimak selalu kawan dari Kepo Mania Randu Blatung Blora, Jawa Tengah. Oke, terima kasih ya. Kemudian soleha kita Rahani Junaidi ya. Assalamualaikum Tuan Guru, waalaikumsalam, sehat selalu dan terima kasih ilmunya, semoga jadi amal buat guruku. Oke, dan kamu juga mengaji sini juga menjadi amal juga buat dirimu. Jadi yang mengajar dan yang belajar sama-sama mendapatkan amal soleh gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke Kang Sahran Gipari, menyimak setelah 23 menit tayang. Oke, mantap ya, sambil nyeruput kopi hitam panas minggu malam yang tenang ini. Oke, kemudian Irfan Al-Akbar, etnikos Yunani, etnik Inggris, etnis Indonesia, suku. Ayo tak takoni, suku apa bangsa? Etnis itu suku atau bangsa? Atau suku bangsa? Rancu lagi kan? Indonesia itu etnis atau bukan? Kalau etnis itu bisa disebut suku, bukan. Tapi kalau etnis itu bisa disebut bangsa, iya bisa. Yang masalahnya kan kita memahami bangsa itu kumpulan dari suku-suku. Disebut bangsa. Nah, masalahnya etnis itu suku atau bangsa. Ada yang enak aja diambil seperti ini, suku bangsa. Suku bangsa dari Hong Kong, ini yang gue bilang, kalau kita nggak setia terhadap perkara-perkara kecil, kita tidak akan setia terhadap perkara-perkara besar. Gitu loh. Ya, suku atau bangsa. Kan lain, suku lain, bangsa lain. Gitu loh. Ya. Bangsa itu sekupnya, di dalam bangsa itu ada suku-suku. Bangsa Indonesia, sukunya apa? Dari utara, Aceh, Batak, Padang, sampai nanti terus Palembang, Lampung, masuk Jaseng, Jawa Serang itu Sunda tapi kasar Sundanya, masuk Sunda, Betawi, terus Jawa, terus nanti ada Using, ada Bali, masuk Kalimantan, Dayak, nah itu suku. Kumpulan suku-suku membentuk bangsa, nation. Gitu loh, ya. Kacau, kalau nggak dari sekarang kita dobrak, kapan mau pinternya? Oke, sekarang dari Irfan kita ke Kong Kali Kong. Menyimak Gus, sehat selalu, salam Isra buat teman-teman yang hadir di channel ini, baik yang tinggal di lorong kota maupun yang tinggal di desa.
yang sudah pada bolong-bolong jalannya akibat. Oke, kita lanjutkan. Kang Mas Juanto, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cirebon hadir, izin ikut ngaji. Gus, salam Isra. Oke, matur nuwun nuwun Kang Mas. Waalaikumsalam, salam Isra juga. Terima kasih atas 3 merah hatinya. Kita lanjutkan Kang Wahyudi, assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Kuliah ayuhal kafirun, salam Isra. Jadi dalam Al-Quran muncul diksi kafir itu. Dan itu nggak diterjemahkan di terjemahannya, karena dia sudah menjadi idiom. Itu ya. Kemudian Bapak Abdul Muluk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Sedang, izin nyimak Gus, salam Isra, semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat. Terima kasih. Nggih Pak, doa yang sama untuk Bapak Abdul Muluk bersama keluarga. Salam Isra juga yang ada di Deli Serdang. Kita lanjut ke Bu Ne. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, salam Isra dari Banjarmasin. Oke, terima kasih atas 2 merah hatinya dan salam Isra juga untukmu. Waalaikumsalam untuk Bu Ne. Semoga asapnya sudah semakin tipis dan lama-lama hilang. Oke. Kemudian Kang Mas Hermana Nata Wijaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir nyimak salam Isra buat semuanya. Oke, matur thank you. Kemudian Kang Aljus 10K. Apa kuwi 10K kuwi? Enggak ngerti aku ya. Kemudian Sam Cilengsi, HD Gus, di Alkitab kan sudah dijelaskan jangan menyebut sesamanya kafir. Matius 5:22. Cilengsi juga goblok gue. Ini masih ada ini. Gue coret. Gue nggak setuju itu diterjemahkan kafir. Ngerti nggak lu? Lu nonton video ngapain gue? Video itu aku jelasin capek-capek, pelan-pelan tuh supaya gampang dipahami kok. Kamu cangkemmu ngapain kok nonton video? Diperhatikan, kan sudah gua coret kafir. Gue nggak setuju Raka itu diterjemahkan kafir. Apa gunanya gue tampilkan terjemahan-terjemahan dari tahun 68, tahun 54 sampai tahun yang sekarang? Itu nggak semua menerjemahkannya kafir, gitu loh. Kamu kalau video sudah dibikinkan, ditulis di papan tulis, dijelaskan serinci mungkin, kon masih goblok, wae heran aku gimana caranya. Kan sudah gue coret kafir, artinya gue nggak setuju Raka itu diterjemahkan kafir. Kok ada. Ya. Oke, terus Bapak dosen kita 2 kali ya, minum dulu aku. Bismillahirrahmanirrahim. Menit ke-52. Kalau kafir diucapkan kepada orang di luar Islam adalah hal yang wajar. Kafir diucapkan orang di luar Islam adalah hal yang wajar. Tapi apa kira-kira yang terjadi kalau kata kafir itu diucapkan kepada saudara sendiri yang sama-sama Islam? Pasti tidak terima. Itu yang ada di Matius 5:22. Tetapi aku berkata kepadamu, siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Jadi dalam konteks ini yang dilarang oleh Yesus adalah mengucapkan kata Raka itu kepada sesama Yahudi. Nah ini Pak dosen kita ini berputar-putar juga ini. Jenengan di atas pakai terjemahan, di bawah pakai originalnya Raka. Kan Raka yang Bapak pahami dengan yang aku pahami beda, Pak. Gitu loh. Bapak bilang Bapak sepaham Raka itu. Ini loh Pak, ada bukunya ini. Saking aku males mau membahasnya. Nih, ini bukunya si Bambang Nurseno ini. Ya. Nih buku dia ini. Gue nggak setuju sama si Bambang, sama Bapak, sama semuanya gue nggak setuju kalau diterjemahin kafir itu loh. Nggak setuju. Di sini tidak ada komparasi. Ini Pak, ini tentang hukum Taurat. Tidak berbicara bangsa. Gitu loh. Bapak baca nanti ini Matius ikut Wiroyo. Nantilah tak jelaskan Pak. Ya.
Dimulai Matius 5:17. Itu pusat pembicaraan Yesus itu tentang hukum Torah. Tidak ada komparasi antara Yahudi dengan bukan Yahudi atau Israel dengan bangsa lain. Tidak ada. Baca ini, Pak. Nggak ada. Gitu loh. Itu bukan masalah raka terus bisa diterjemahkan kafir, Pak. Gitu loh ya. Coba Bapak nanti baca sendirilah ya. Bapak kan punya Alkitab ya. Itu konteksnya itu tentang hukum Torah. Makanya nanti keluar ya, bagaimana Farisi itu juga mendapatkan apresiasi dari Yesus. Kita bingung, kadang-kadang Farisi dikecam oleh Yesus, tapi kadang-kadang diapresiasi sama Yesus. Sama juga, kalau kalian nggak paham baca Al-Quran itu bingung. Tanggapan Al-Quran terhadap ahli kitab di wilayah Makkah itu positif itu. Tapi bagaimana tanggapan Alkitab terhadap ahli kitab setelah hijrah di Madinah itu beda lagi. Terus gimana ini? Ya lihat konteksnya, gitu loh. Sama dengan ini, Farisi itu dikecam, tapi ya diapresiasi juga. Lihat konteksnya, kalau nggak tahu konteksnya bingung. Konteksnya di situ adalah tentang hukum Torah. Makanya Paulus itu bilang, gue dari Israel, bangsa Israel, Farisi. Tahu sendiri Farisi. Nggak mungkin dia pakai Tritunggal, Farisi itu keras kok. Walaupun brengsek, tapi dia dalam hal syahadat saya mah pegang kuat. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Makanya kalau Anda mengikuti Paulus, kalian tolak itu yang namanya Tritunggal dan Oneness, tidak ada. Dia mengikuti syahadat sema tanpa mengalami takrib. Nggak ada takrib-takriban, nggak ada. Ehad tunggal ya tunggal, bukan Tritunggal. Itu Paulus. Ya, oke. Saya mau, berarti tajuk kita apa ini? Ya, tajuk kita adalah mengucapkan kafir. Gimana nih ya? Kira-kira apa yang terjadi kalau kata kafir itu diucapkan kepada sesama saudaranya sendiri yang sama-sama Islam? Nah, nanti gue jelasin, Pak. Ya. Ini di masjid jauh sana sudah adzan, di masjidku belum, di langgarku, ya. Diucapkan kepada orang mengatakan kafir kepada saudaranya, menuduh kafir. Gini aja dah, Pak. Ya. Sesama saudara. Menuduh kafir sesama saudara. Gue kasih tanda tanya ini, Pak. Jadi ini kalimatnya kalimat tanya. Ya. Kalau gue tambah, bolehkah menuduh kafir sesama saudara? Terlalu panjang. Gini aja, menuduh kafir sesama saudara. Jadi apa yang Bapak bilang Matius 5:22 itu tidak sama dengan larangan menuduh kafir sesama saudara di dalam Islam. Karena di 5:22 itu bukan kafir, Pak. Ya. Dalam perspektif Islam dulu aku jelaskan ya. Ada banyak hadis ya. Nanti kalian bingung lagi. Orang tidak sholat
Satu kali aja tidak sholat, itu juga kafir, Pak. Coba. Nah, ini masjidku ini. Kafir itu bagaimana ya? Banyak sekali ragamnya menurut konteks apa yang mau dipahami. Supaya kita tidak bingung, maka kita harus tahu terjemahan dasarnya. Jangan langsung masuk ke tafsir, itu yang gue nggak mau, Pak. Gitu loh ya. Lihat ini, hadis riwayat Bukhari Muslim. Gue bacain aja lah ya, nanti kalau gue tulis nanti kepanjangan. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud ya radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, mencela seorang muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran. Nah, ini bukan mengatakan orang kafir loh ya. Menyerangi itu sesama muslim itu jatuhnya nanti kekufuran ya. Mencela seorang muslim itu fasik. Artinya tidak boleh celah mencela. Nah, kalau Matius 5:22 diketemukan sama hadis ini, klop. Itu kan larangan mencela, Pak, bukan larangan nyebut kafir. Kalau di sini kan memeranginya adalah kekufuran, bukan berarti kita nyebut kafir. Kalau itu kan orang menyebut gitu loh. Jadi narasi itu beda, ya. Oke. Kalau dengan hadis Muslim ya, Bukhari Muslim nomor 48 ya. Bukhari nomor 48 dan Muslim 64, gue setuju, Pak. Ya. Kalau Matius 5:22 itu di apa namanya itu di meeting pointkan dengan hadis Bukhari nomor 48 dan Muslim 64 yang mengatakan bahwa kita tidak mencela seorang muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran. Artinya kita tidak boleh mencela. Jadi dalam Matius 5:22 raka itu mencela, bukan kafir gitu ya. Itu satu hadis, Pak ya. Pelan-pelan ya supaya paham kalian. Nah, ini sekarang ya. Ada lagi begini, hadis Bukhari lagi ini nomor 6045. Janganlah seseorang menuduh orang lain dengan tuduhan fasik. Nuduh fasik nggak boleh. Dan itu wow atop dia. Ya. Jangan pula menuduhnya dengan tuduhan kafir. Karena tuduhan itu akan kembali kepada dirinya sendiri jika orang lain tersebut tidak sebagaimana yang dituduhkan. Jadi hati-hati. Fasik nggak boleh, kafir nggak boleh. Fokus kita menuduh kafir nggak boleh. Karena itu bisa ya kembali kepada diri kita sendiri. Itu loh, nggak boleh. Ya. Itu satu, saya coba tak koleksi satu ayat lagi. Ini dari tadi itu dari jalur siapa ini tadi ya? Itu dari riwayat dari Abu Dzar ya. Sekarang ini dari Umar ya, dari sahabat Abdullah bin Umar. Begini. Ini lebih keren ini, lebih tegas ini, lebih to the point ya, hadis riwayat Bukhari ya. Siapa saja yang berkata kepada saudaranya, wahai kafir, maka bisa jadi akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Itu mesti salah satunya ada yang kafir itu. Dulu, ya. Jadi tidak boleh mengatakan saudaranya kafir. Ya. Kemudian ini dari Muslim ya. Apabila seorang laki-laki mengkafirkan saudaranya, maka sungguh salah seorang dari keduanya telah kembali dengan membawa kekufuran tersebut. Coba. Ya. Satu lagi ya. Ini dari sahabat Abu Dzar ya. Apabila seorang laki-laki mengkafirkan saudaranya, maka sungguh salah seorang dari keduanya telah kembali dengan membawa kekufuran tersebut. Oke, sudah ya. Terus mana lagi?
Sudah, aku kira cukup lah ya. Nanti kalau mau dikoleksi lain, itu monggo silakan saja. Intinya, tidak boleh. Di dalam Islam itu, tidak boleh mengatakan saudaranya itu kafir. Ya, menuduh kafir sesama saudara, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Tetapi hadis-hadis yang aku bacakan tadi, Pak, itu tidak match dengan Matius 5:22. Ya, Matius 5:22 itu match-nya dengan hadis yang aku baca di awal tadi, yang tidak boleh mencela saudaranya. Ya, karena apa? Karena aku memahami ya Matius 5:22 raka itu tidak bisa diterjemahkan kafir. Mengapa tidak bisa diterjemahkan kafir? Karena konteksnya situ adalah sebetulnya lebih tepat diterjemahkan jahil atas dasar tidak ada komparasi antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Karena konteksnya kita ini adalah teologis, maka Yahudi atau Israel itu. Ya. Paham, Pak? Sekarang aku jelaskan kenapa Matius 5:22 itu aku nggak setuju kalau diterjemahkan kafir, ya. Nih, ya, itu bisa kita baca Yesus dan hukum Torah, ya, Yesus dan hukum Torah. Begini, 5:17 ya, Matius 5:17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Torah atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menyediakannya, melainkan untuk menggenapinya, ya, menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Torah. Ya, sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu dari perintah hukum Torah, sekalipun yang paling kecil, lihat itu. Aku sudah bahas ya, Paulus itu meneguhkan atau menghapuskan hukum Torah. Kan sudah kita bikin videonya itu ya. Oke. Dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Ya, aku ulangi, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Torah sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga, ya. Gue juga nggak tahu maksudnya, tapi serendah-rendahnya kalau dalam kerajaan surga kan yang masih enak. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Torah, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Ya masih enak. Tetap di surga kan. Nggak tahu ini gimana ini, karena terjemahan sih ya. Kita perlu cek originalnya gimana ini. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi itu ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ya. Dia nggak nyebut bangsa lain loh, Pak, ya. Ahli Taurat orang Farisi itu ya Yahudi. Gitu loh ya. Oke. Sebetulnya di sini sudah selesai, Pak, ya. Tapi supaya lebih tuntas sampai ke dua berapa nanti, ya. Terus begini, kamu telah mendengar ya yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan kepada neraka yang menyala-nyala. Pertanyaan gue, ada dikomparasi antara Yahudi dengan bangsa lain? Antara Isa dengan bangsa? Kan tidak ada. Jadi ini berbicara di internal Yahudi, Pak. Bukan Yahudi dengan eksternal Goyim. Enggak. Lihat kata-katanya di yang 21 itu jelas. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita.
Berarti kan ini ke dalam. Ya. Nenek moyang kita bukan keluar bangsa lain. Beda dengan di Galatia dan apa tadi? Kitab bilangan tadi itu, yang goyim tadi itu beda. Nggak sama konteksnya ya. Antara bilangan 2:39 dan Galatia 2:14 itu jelas. Itu dikomparasi antara Israel sebagai Yahudi dengan bangsa lain. Kalau di Matius 5:22 nggak ada. Jelas kok, dibilang kan gini. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jadi ini sebetulnya pembangunan ke dalam sesama bangsa Israel. Supaya taat terhadap hukum Taurat. Parameternya adalah Farisi. Gitu Pak. Ya. Jadi bukan dia keluar, bukan ya. Ini panjang ini ya, tapi aku kira di situ aja sudah cukup kok ya. Panjang ini sampai berapa ini? Sampai 47. Ya, sampai 47. Aku kira sudah cukup di situ ya. Apa aku ketambahin satu ayat lagi lah ya. 22, 23. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu. Nah, kan berarti internal, Pak. Ya, dalam hati saudaramu, ya. Dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan. Jadi kalau kita sedang ada masalah, kalau di sini itu begini loh. Sesama Yahudi itu sedang ada masalah, selesaikan dulu sebelum melakukan persembahan. Jadi sesama saudaramu itu kamu jangan bilang jahil gitu loh. Bukan jangan bilang kafir. Karena mereka itu bicara dalam konteks internal. Tidak eksternal, tidak ada dikomparasi dengan bangsa lain itu loh. Ya, tentang ketaatan terhadap hukum Torah, parameternya siapa? Farisi. Lihat itu, Farisi itu, ya taat itu, ya. Maka dikatakan, maka aku berkata kepadamu jika keagamamu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Torah dan orang-orang Farisi. Nah, kan ada Yahudi itu kan nanti terbagi, ada Farisi, ada Saduki, ada SNS. Jadi semangatnya di Matius 5:22 itu Kanjeng Nabi Isa merukunkan di internal Yahudi. Kan Yahudi sama-sama orang beriman, Pak. Supaya jangan saling mencaci memaki. Bukan masalah keimanan di situ. Tidak membandingkan ini Yahudi atau Israel, ini bangsa lain. Enggak, konteksnya kan enggak begitu. Gitu. Dari situ aku mengatakan aku tidak setuju pada terjemahan-terjemahan itu mainstream loh, di kalangan Kristen itu mainstream. Makanya terjadi salah paham. Ada yang menerjemahkan kafir, ada yang menerjemahkan mencaci maki, terus digabung, dianggap orang-orang Kristen itu kafir itu mencaci maki. Enggak, kan jadi enggak karu-karuan loh gitu. Ya. Inilah perlunya kita sama-sama mengkaji supaya tidak ada sangka sangka buruk di antara kita. Ya. Supaya kita maksudnya tuh begini gitu. Karena kesalahpahaman itu bisa bikin masalah. Ketika kafir dipahami sebagai hinaan, celaan, itu tetap aja bikin masalah. Tapi kalau kita paham bahwa kafir itu menutup bahwa dia punya ajaran, gue punya ajaran. Ajaran gue bukan ajaran yang dia pakai. Dia tidak mungkin mengikuti ajaranku, aku pun tidak mungkin mengikuti ajaranmu. Clear wes. Nanti kapan-kapan kita baca surat Al-Kafirun. Jadi konteksnya itu ajaran yang berbeda. Kalau di
Matius itu kan ajarannya sama-sama Yahudi. Cuman bagaimana supaya di antara mereka itu taat terhadap hukum Torah. Pertama. Yang kedua, jangan ada perselisihan di antara sesama Yahudi. Jangan mengatakan kamu itu jahil kepada saudaramu. Harus rukun dulu, baru melakukan persembahan. Gitu ya. Oke, aku kira itu ya teman-teman semuanya aku sampaikan di situ. Cuman bagaimanapun aku tetap memberi hormat kepada kalian kalau kalian masih bertahan bahwa raka itu diterjemahkan kafir pada Matius 5:22 ya. Aku nggak masalah ya, silakan saja, aku tetap hormati. Tetapi aku tolak secara akademis, aku tolak. Raka itu sebetulnya mengatakan jahil, menghina, menyudutkan gitu ya, bukan kafir ya. Sekali lagi supaya Pak Guru juga begitu ya. Silakan aja jenengan kalau tetap memahami bahwa raka itu kafir ya, silahkan. Saya tetap hormati Pak dosen ya. Cuman gue tolak. Gue nggak mau ikut mainstream. Itu kan dipahami Kristen mainstream. Akhirnya masalah sekarang antara Islam dan Kristen ketika salah satunya menggunakan kata kafir. Nah, aku ingin menghilangkan itu. Sekat itu kita hilangkan dengan memahami kafir itu secara benar gitu loh Pak. Sehingga kalau gue sih sudah paham. Jadi kalau ada orang lain di luar Islam mengatakan gue kafir, gue terima kasih justru. Memang gue tidak mungkin mengimani iman elu. Gue gak mungkin hidup dengan pakai cara hidup elu. Cara hidup gue Islam. Gue kafir, gue menutup terhadap cara hidup elu. Kan saya sudah bilang nanti aku belum ketemukan ayatnya, aku lupa. Tolong cari di surat Al-Baqarah. Kita berdoa minta dikafirkan. Itu loh. Dikafirkan dari apa? Dari semua aturan kehidupan yang di luar Islam. Jadi kita kafir. Nah, nanti videoku dipotong lagi, kita kafir. Rame lagi. Bajingan-bajingan maling itu tetap aja. Senangannya motong-motong. Masalahnya yang mengkonsumsi juga ada. Gitu loh. Coba kalau nggak ada yang nonton, kan nggak diproduksi itu. Sama dengan efek jual beli. Karena ada yang mau beli, maka dia memproduksi terus, jual terus gitu loh. Jadi kesalahan-kesalahan banyaknya video-video yang dipotong-potong terus diadu-adu diunggah ulang itu karena pasarnya juga ada gitu loh. Heran gue, yang mau menikmati video receh itu kok ya ada aja gitu. Kok dikasih yang akademis, yang uraian justru muntah. Ya. Oke. Itu dulu dari aku ya. Terima kasih untuk lae ya. Kalau kami Batak Toba gitu, lae. Ini kalau ginting itu Batak Karo, lagunya Pisau Surit ya. Batak Karo itu pisau surit gitu ya. Kalau Batak Toba kan oh aik si bundo nauli gitu ya. Beda, bahasanya beda. Kalau Batak Karo itu, kalau orang Jawa itu Jogja Solonya, jadi kalem, santun gitu. Bukan berarti Batak Toba nggak santun, Batak Toba ya santun juga, cuman kami cenderung budayanya blak-blakan ngomongnya. Kalau dilihat orang yang nggak ngerti dikirain itu berantem apa gimana itu kalau ngomong. Padahal memang stylenya gitu. Ya, oke. Terima kasih ya untuk semuanya. Sebagai ending aku pertegas lagi, silahkan aku hormati kalau kalian masih mengikuti mainstream bahwa raka itu adalah kafir, monggo. Tetapi aku tidak. Aku mengatakan raka itu bukan kafir tapi jahil. Ya, mengatakan saudaranya itu jahil, bodoh. Ya, begitu ya. Ya sudah, kalau kita nggak ketemu sama-sama menghormati gitu aja. Ya, berikutnya pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga sholatmu ya, jaga Al-Quran ya, jaga Islammu dalam bingkai keadaan imanmu, simpan di dalam hatimu, tetapi tetap memberi hormat saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Oke, semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima ya.
Terima kasih, salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.